Ngabuburit Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga kampus. Balik lagi di podcast Ngabuburit spesial Ramadan. Hari ini gue yang pastinya nggak sendirian, tapi gue ditemenin sama Yoga dan juga Najib. Hai. Halo semuanya. Halo, gimana nih kalian? Apakah sudah meningkatkan amalan-amalan ibadah dalam Ramadan? Ayo, udah belum? Alhamdulillah lagi belajar meningkatkan Wih, amal. apa aja nih? Apa aja nih yang ditingkatin dalam amalan-amalan Ya. Ramadannya Najib dan Yoga? Kayak ini sih, kalau gue kayak sholat ditingkatin lagi, lebih khusyuk lagi, terus belajar banyak sejarah tentang agama Islam gitu. Wah, Bagus. Aduh, gue jadi Kalau malu. Yoga apa? Kalau Yoga apa Yoga? sama sih ya selama Ramadan ini pastinya sholatnya ditingkatin lagi, jadi lebih tepat waktu, udah azan langsung sholat, jadi nggak Bener. nunggu lagi. Alhamdulillah akhirnya ada peningkatan ya selama Ramadan ini ya. Ini udah hari keberapa sih ngomong-ngomong? Ramadan hari keberapa sih ini? Iya, hari keberapa ya? Ke-12 ya? Ke-12 nggak sih? Ke-12 apa? Emang Ya iya pokoknya ya. segitu ya. Udah. Ini karena kita di rumah aja jadi kayak udah Jadi nggak nggak tahu tahu. hari keberapa, hari apa gitu ya. Udah lupa semua. Tapi ya semoga dengan peningkatan amalan di bulan Ramadan ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya nggak sih? Amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong hari ini kita pengen ngebahas apa sih? Kita mau ngebahas tentang tradisi Tradisi apa sih? Ramadan. Tradisi selama bulan Ramadan. Nah, karena hari ini kita mau ngebahas mengenai tradisi selama bulan Ramadan. Tapi gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian tuh punya nggak sih tradisi selama bulan Ramadan sama keluarganya? Ada sih. Tradisi gue lebih ke silaturahmi sih sebenarnya. Kan kalau misalkan bulan Ramadan kita tahun lalu gitu, tahun-tahun sebelumnya sebelum ada dampak pandemi ini, kan kita sering kayak bukber gitu kan, bukber di luar, acara di luar. Kalau Ramadan kan sering banyak kegiatan di luar kan. Nah, tradisi keluarga gue itu biasanya dalam satu hari ada, biasanya pas akhir bulan yang mau lebaran lah, kita sempetin waktu sehari aja buat sama keluarga kita. Jadi kakak gue, bapak gue, terus nyokap sama kakak-kakak gue lah semuanya, kita sempetin waktu di rumah dari pagi, misalnya dari pagi sahur, terus baru sore kita pergi kemana kayak gitu. Itu sih lebih tradisi kayak gitu. Berarti kumpul quality time lah ya sama keluarganya. Quality gitu. time jatuhnya. Udah jadi tradisi. Berarti quality time banget ya Jip ya? Iya, benar. Kalau misalnya gue sih lebih kayak pas berbuka puasa sih. Jadi selama Ramadan ini yang paling harus ada dalam berbuka puasa adalah kurma. Dan juga teh. Nah, itu harus penting banget dalam Iya sih. Betul sih. Biar nggak kaget juga kan kalau misalnya langsung es kan biasanya perut langsung kayak kerunyung-kerunyung gitu kan. Jadi gak enak butuh ya perutnya juga. Kalau gue hampir sama nih kayak lu mau. Jadi gue itu tradisinya lebih ke makanan saat berbukanya. Kalau lo tadi kan itu katanya pakai yang penting ada kurma sama teh hangat. Nah kalau gue itu yang penting lontong isi sama gorengan. Itu udah nggak bisa digantikan. Berarti lu antara bikin atau beli? Oh kalau gue biasanya beli gitu, beli dan tetap minumnya juga teh hangat gitu. Kalau minum air dingin langsung tuh kayak kaget, jadi malah sakit perut nggak sih? Kalau gue sih gitu. Iya benar. Iya sih, lagi malah gak enak kayak perutnya kalau langsung dingin ya. Iya, nggak bisa aja gitu kayak langsung minum es kelapa atau es teh manis gitu. Langsung sakit perut. Kan udah dibilang berbukalah dengan yang iya. Apalagi lihat gua. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue pengen ngeliatin yang lain deh kayaknya makasih. Lebih pahit ya kak. Mohon maaf nih, sakit hati. Nah, tadi kan kalian udah pada
ceritain tradisi-tradisi yang ada di keluarga kalian kan. Mm-mm. Nah, gue mau tanya nih, eh pas sekarang nih tahun ini di Ramadan kali ini masih dijalanin nggak sih? Itu kan yang lalu-lalu kan yang kemarin masih dijalanin nggak sih sekarang? Ya kalau misalnya gue sih masih dijalanin ya, karena kan mau ada COVID atau tidak ada COVID juga sama aja tradisinya, Iya minum sih. air hangat sama makan kurma kayak itu, kayak semua orang juga melakukan itu. Cuma kalau di keluarga gue tuh ya emang harus banget gitu loh, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada tuh rasanya kayak Ramadannya Hambar ya. kurang gitu. Kalau yoga juga sama kali ya. Iya, sama di tahun ini tetap, karena kan tahun ini Ramadannya tetap buka puasa ya. Jadi tetap bukanya pakai Iya. itu. Cuma bedanya paling di pengalamannya aja sih, karena bokap gue kan biasanya kalau Ramadan tetap kerja ya. Kalau sekarang ini kan lagi ada pandemi, jadi kerjanya pending dulu gitu. Jadi kebanyakan waktunya tuh di rumah. Jadi buka puasanya tuh full tim gitu sekeluarga. Tapi kalau misalnya menurut gue yang bikin beda kurma COVID-19 sama kurma yang tahun lalu tuh, bedanya itu adalah Kurma lebih COVID-19 dong. iya Bedanya apa? di masa-masa COVID-19 ini nyari kurma susah coy. Kayak lu kalau misalnya biasanya kan mau ke pasar gitu, lu nyari yang murah tuh enak. Sekarang kayak gila harganya 100 ribuan, 80 ribuan. Padahal cuma sekotak gitu doang, sedih kan? Mungkin lebih higienis kali Kak, itu dicuci 2 kali kali kurmanya. Hmm, Makanya tapi mahal. ya, tapi ya Dan gue tadi juga menemukan kurma-kurma yang sekarang tuh lebih kayak bervariasi gitu, woy. Kayak sekarang udah ada kurma rasa keju, kurma oh madu, ya, kurma kacang. Serius, gue Iya, gak bohong. banyak. Iya tapi kalau kan? kurma madu gue Jadi tahu, cuma kalau keju emang ada. ada temen gue jualan, kalau mau beli lewat gue aja. Promosi ya Kak, mohon maaf loh. Kalau misalkan lu semua kan masih pada ngejalanin, kalau misalkan gue kan eh kalau sekarang nih masa pandemi ini dari awal Ramadan juga gue udah ngejalanin gitu. Iya, iya. Dari awal kan sama keluarga, terus paling yang nggak bisanya itu pas perginya gitu, lebih dibatasin kan. Sekarang udah nggak boleh pergi kemana-mana. Kalau dulu kan kita bisa belanja lah, bisa kemana Mm-mm. ke quality time-nya. Tapi menurut gue sih Najib walaupun quality time gak bisa di luar, ya bisa lebih di dalam gitu. Jadi kayak lebih akrab. Mungkin lo Nah, siapin aja gitu lahan buat barbekyuan sama keluarga lu gitu. Oh ya iya, seru boleh juga banget. tuh di ruang tengah kan ya, kok nggak di Iya. kasur gitu, kok api Waduh, nyamber. kebakaran dong. Nah, terus menurut kalian tuh perbuatan kebaikan apa sih yang bisa dipetik dari tradisi yang kalian apa namanya jalanin gitu? Kalau gue sih, menurut gue ya, ternyata kita dalam berbuka itu nggak boleh berlebihan loh. Maksudnya dengan kita cuma makan kurma, teh hangat aja itu udah membuat perut kita. Dan sebenarnya perut kita tuh cukupnya emang segitu. Kalau kelebihan kayak gitu kan nggak baik. Iya sih bener. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau kata Nabi, Betul. makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul banget. Tuh. Nah, kalau yoga apa yang bisa dipetik dari tradisi itu? Kalau tradisi gue kan tadi makannya makan lontong ya. Itu kan sebenarnya tidak bisa dipetik ya. Cuma yang bisa bisa dipetik adalah kebersamaan gue Iya sama benar. keluarga gue gitu. Karena kan Iya, buka puasa tuh sambil apa cerita-cerita gitu. Dan biasanya iya. selesai buka langsung sholat tuh berjamaah. Itu sih yang bisa gue ambil. Sama sih gue juga, kalau gue yang bisa dipetik sih ya silaturahmi, lebih mendekatkan silaturahmi kepada keluarga. Iya, betul. Nah, kalau misalnya menurut gue kan ini tadi tradisi dari masing-masing keluarga kita kan. Kayak lu tadi quality time, terus lu juga ada yang beli gorengan ya. Walaupun Iya. tidak bisa dipetik. Kalau gue beli makan kurma dan teh hangat gitu. Ternyata kalau di Indonesia itu ternyata banyak loh tradisi-tradisi unik selama Ramadan. Serius. Jadi gue tuh abis ngeliat salah satu artikel, pokoknya di artikel salah satu Google ya. Jadi ada satu ada satu tradisi dari Indonesia itu, Apa tuh? nyadran.
Jadi Nyadran. nyadran merupakan tradisi menyambut Ramadan dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, kata nyadran itu berasal dari kata srada yang berarti keyakinan. Nah, kegiatan ini diwarnai dengan rangkaian upacara dengan cara membersihkan makam, tabur bunga, dan acara selamatan atau baju. Salah satu kegiatan khas dalam rangkaian nyadran adalah mengunjungi areal makam leluhur dengan membawa sadranan atau sajian nasi dengan lauk pauk, ikan asin, kerupuk, peyek, dan lain-lain dalam Waduh, satu keranjang. kenyang. Wow, kenyang Kok lu dong kenyang ya. Jip? Mohon maaf Kak, lagi lapar. Sore-sore Iya nih, gini kan lagi jam-jam banyak segini ya. godaan ya. Jam-jam iya, ya ampun. Jadi kita datang kayak ke makam gitu loh. Keren gak sih? Maksudnya kayak kita bawa kayak sadranan buat namanya leluhur. Oh, berarti tradisi nyadran itu masih sangkut paut lah ya sama adat istiadat di Yogyakarta khususnya ya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau nyadran ini mungkin lebih ke, kalau ini kan lebih ke adatnya Jogja ya. Kalau misalkan orang kayak misalkan gue sendiri nih, kan kakek gue juga udah almarhum kan. Mungkin gue lebih ke ziarah doang sih, terus sampein doa buat Iya. kakek gue yang di sana. Gue Iya lebih sih, ke sama. ziarahnya aja. Tapi Kayak gitu. ternyata bukan cuma ninggalin si sadranan doang itu aja. Jadi bukan kayak rempeyek, kerupuk, ikan asin itu doang, tapi juga meninggalin uang loh. Kayak jadi uang. buat keperluan memelihara areal pemakaman itu. Oh. Jadi kayak bagus juga ya. Maksudnya jadi dari pihak keluarganya juga nggak diberatkan gitu untuk membayar pemakaman, tapi dengan memberikan atau berbagi sedikit uang ke areal itu jadi kayak ngebeban keluarga. Tapi ada yang lo tahu lagi nggak selain si nyadran ini dari Najib ataupun Yoga? Ada nggak tradisi Indonesia yang kalian tahu? Nyadran. Kalau gue taunya ini sih, nyorok. Nyorok, apa tuh nyorok? Nyorok tuh kayak kegiatan yang ditandain dengan pemberian bingkisan gitu. Kayak dari setiap rumah ke keluarga lain, kayak gitu. Kayak lebih ke, ya ngasih bingkisan lebaran lah. Nah, bingkisan tersebut berupa makanan khas Betawi yang disebut sayur gabung pucung. Gabus pucung adalah ikan gabus yang digoreng yang kemudian digabungkan dengan berbagai macam rempah seperti cabai, jahe, kunyit, dan lain-lain. Nah, terus gabus pucung tersebut diberikan pada tetangga atau keluarga, biasanya dari yang berusia lebih muda, terus usia yang lebih tua. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan buat saling mengingatkan lah, juga meningkatkan tali silaturahmi antara masyarakat kegiatan tersebut. Terus ini juga ini ya, kayak parcel gitu ya? Kegiatan ini tuh buat menjadi penanda akan masuknya bulan Ramadan. Jadi ini sebelum Ramadan sih jatuhnya. Jadi ngasih makanan ya ke tetangga gitu. Ya, benar. Tapi tadi tuh isi parcelnya apa aja? Cabe, jahe, kunyit. Itu tuh gabus pucung. Yang disebut ini kebanyakan orang Betawi sih kan. Tapi gue tahu gabus pucung. Iya. Tapi tadi kan lu ngomongin soal tetangga nih, gue baru ingat kalau tetangga gue tuh pernah cerita soal tradisinya. Kebetulan dia orang Bali. Nah, jadi katanya ada tradisi unik menyambut Lebaran di Bali. Namanya itu Megibung. Apa tuh Megibung? Megibung apa? Nih gue ceritain ya. Jadi walaupun di Bali itu mayoritasnya adalah pemeluk Hindu, tapi ada satu kampung yang mayoritasnya umat Islam, yaitu Kampung Islam Kepaon. Nah, di kampung itu tuh ada tradisi yang namanya Megibung tadi, yaitu tradisi makan bersama dalam satu jamuan dengan total peserta mulai 4 sampai 7 orang gitu. Jadi kayak makan bersama-sama gitu loh. Nah, biasanya tradisi ini tuh digelar pada hari ke-10, 20, sama 30 Ramadan. Oh, berarti hari 10 yang lalu berarti udah ada si Megibung ini di Bali? Udah tuh, cuma karena tetangga gue di sini kan nggak di Bali, jadi ya mungkin dia sendirian aja gitu. Iya. Bisa. Kenapa namanya Megibung? Jadi Megibung itu berasal dari kata gibung yang berarti berbagi. Jadi kegiatan ini ditujukan untuk
membuat umat Islam di Bali dapat saling berbagi dan mengasihi satu sama lain. Gitu. Keren juga ya ternyata Bali itu ya. Berarti kebaikan di tradisi itu lumayan banyak ya. Iya, baik Iya, banget ya ternyata. maksudnya kayak kita bisa berbagi, kita bisa menebar kasih lewat berbagai macam tradisi. Wow. Keren. Dan gue sebenarnya pernah baca gue ya, cuma di Indonesia doang yang kalau misalkan Lebaran kita maaf-maafan. Katanya di Arab pun Lebaran tuh nggak maaf-maafan gitu. Oh, jadi berarti Jadi itu kita kayak termasuk tradisi keren orang juga ya. Indonesia. Oh, iya Jadi itu ya. tradisi orang Indonesia. Gue pernah baca di salah satu artikel sih sebenarnya. Tapi sedih banget ya, maksudnya untuk di masa sekarang yang kita lagi pandemi gini, kita maafnya virtual gitu, sedih. Gak bisa Iya. sungkemannya cuma sama orang tua, tapi gak bisa sama yang Kita bisa video callan ya. Iya kayak gini ya nanti ya kita. Nanti kita Lebaran kayak Maaf-maafan gini, kita online. ketemu maaf-maafan. Nah, itu dia warga kampus tradisi yang ada di bulan Ramadan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang tradisi kita, tradisi gue yoga Mosya, terus ada tradisi di Indonesia, ada apa tuh Megibung dan lain-lain. Nah, kayaknya kita harus pamit undur suara nih warga kampus. Soalnya udah mau maghrib tuh, udah sore, udah jam 5:30 ini. Udah senja ya Kak. Udah senja. Kalau mau dengerin bisa dengerin di Spotify lagi nih. Itu buat yang denger di Spotify. Terus bisa di YouTube juga, ada muka kita kok di YouTube. Tiap hari Minggu, jangan lupa. Oke, gue Najib pamit undur suara. gue mau pamit undur suara. Gue pamit undur suara dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Lanjutnya. Dadah. Bye. Bye-bye. Ngabuburit Podcast.